Salah satu destinasi wisata di Indonesia yang menarik untuk dikunjungi adalah wisata gua. Indonesia memiliki banyak sekali gua yang tersebar di sejumlah taman nasional yang ada di negeri ini. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, jumlah gua di Indonesia mencapai 268 gua. Ratusan gua tersebut dalam kondisi siap dikunjungi oleh wisatawan, sekitar 50 gua di antaranya merupakan peninggalan zaman prasejarah. Proses pembentukan gua para ilmuwan dalam kurun waktu yang sangat lama sudah meneliti bagaimana sebuah gua bisa terbentuk. Perjalanan kita hari ini adalah menuju Gua Gong. Bagi pecinta wisata alam dan tantangan menelusuri gua bisa menjadi pilihan menghabiskan liburan. Salah satu gua yang bisa dikunjungi ketika di Jawa Timur yaitu Goa Gong, tepatnya di Kabupaten Pacitan. Gua yang cukup tersohor ini konon kabarnya merupakan gua terindah se-Asia Tenggara. Tidak diragukan lagi jika keindahan gua ini menjadikannya salah satu objek wisata di Pacitan. Lumrah jika gua ini mendapat predikat sebagai wisata gua terindah se-Asia Tenggara. Karena memang Pacitan sendiri memiliki banyak wisata gua. Saking banyaknya, kota kelahiran Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini dijuluki kota 1001 gua. Daya tarik dari wisata gua adalah stalaktit dan stalagmit di dalam gua tersebut. Keduanya merupakan bebatuan yang terbentuk dari berbagai mineral di gua. Bedanya, stalaktit menggantung di dinding gua, sedangkan stalagmit pada lantai gua. Lumrah jika gua ini mendapat predikat sebagai wisata gua terindah se-Asia Tenggara. Karena memang Pacitan sendiri memiliki banyak wisata gua. Saking banyaknya, kota kelahiran Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini dijuluki kota 1001 gua. Daya tarik dari wisata gua adalah stalaktit dan stalagmit di dalam gua tersebut. Keduanya merupakan bebatuan yang terbentuk dari berbagai mineral di gua. Bedanya, stalaktit menggantung di dinding gua, sedangkan stalagmit pada lantai gua. Nama gua ini terbilang cukup unik, karena sejatinya nama gong adalah salah satu alat musik dalam gamelan Jawa. Begitu pula dengan pemberian nama pada gua ini, ada filosofi tersendiri yang mendasari penamaan gua ini. Tour guide Goa Gong menjelaskannya secara jelas tentang hal ini. Menurutnya, salah satu stalaktit stalagmit di sini jika dipukul akan berbunyi seperti gong. Stalaktit serta stalagmit yang berada di sini sudah berusia ratusan tahun, sehingga membentuk sebuah perpaduan keindahan alami yang mengagumkan. Gua ini sendiri memiliki kedalaman kurang lebih sekitar 250 meter. Di sepanjang lorong gua wisatawan akan ditemani bebatuan lancip yang tegak maupun menggantung di atap gua. Keunikan bebatuan inilah yang menjadi daya tarik wisata gua. Begitu juga stalagmit dan stalaktit di Goa Gong kabarnya merupakan salah satu yang terindah. Salah satu destinasi wisata di Indonesia yang menarik untuk dikunjungi adalah wisata gua. Indonesia memiliki banyak sekali gua yang tersebar di sejumlah taman nasional yang ada di negeri ini. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, jumlah gua di Indonesia mencapai 268 gua. Ratusan gua tersebut dalam kondisi siap dikunjungi oleh wisatawan. Sekitar 50 gua di antaranya merupakan peninggalan zaman prasejarah. Proses pembentukan gua para ilmuwan dalam kurun waktu yang sangat lama sudah meneliti bagaimana sebuah gua bisa terbentuk. Perjalanan kita hari ini adalah menuju Gua Gong. Nama gua ini terbilang cukup unik, karena sejatinya nama gong adalah salah satu alat musik dalam gamelan Jawa. Begitu pula dengan pemberian nama pada gua ini. Ada filosofi tersendiri yang mendasari penamaan gua ini. Tour guide Goa Gong menjelaskannya secara jelas tentang hal ini. Menurutnya, salah satu stalaktit stalagmit di sini jika dipukul akan berbunyi seperti gong. Pengunjung dapat menyewa senter untuk menelusuri hingga ke dalam gua. Karena memang ketika awal masuk,
gua ini cukup gelap. Untuk menyewa senter, pengunjung dikenai biaya sewa sebesar Rp5.000. Dengan harga sewa tersebut, pengunjung juga akan diberi Oke, baterai saudara. cadangan. Hari Sehingga ini sewaktu-waktu senter mati di dalam gua, pengunjung tetap bisa menyalakan senternya. Namun posisi sebenarnya, di sesampainya di dalam gua, Gua Gong. pengunjung tidak akan terlalu Ini Gua merasa Gong seperti gelap. ini. Sebab terdapat lampu neon warna-warni yang menerangi gua. Neon tersebut memang dibuat untuk mempercantik gua. Adanya warna putih, merah, hijau, biru, Di dalamnya ungu, seperti membuat ini. suasana gua jadi lebih hidup. Karena neon ini, stalaktit serta stalagmit di dalam gua jadi lebih terpancar keindahannya. Untuk mempermudah pengunjung menelusuri gua, pengelola juga menyediakan tangga di dalam gua. Namun begitu, pengunjung tetap harus berhati-hati karena di dalam gua cukup licin. Paling dalam. Tak hanya stalaktit dan stalagmit saja yang menghiasi keindahan gua. Variasi bebatuan dengan air gua semakin menambah keelokan pemandangan. Ada bebatuan yang meneteskan air, hingga membentuk kolam kecil di sekitar bebatuan. Untuk menelusuri gua, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Berbagai pemandangan indah tersebut membuat penelusuran gua tak begitu terasa. Namun tetap saja, tetesan peluh akan membasahi tubuh pengunjung. Untungnya pengelola cukup memikirkan keadaan pengunjung Goa Gong. Hal tersebut diwujudkannya dengan memasang pendingin udara di dalam gua. Dengan begitu, pengunjung akan tetap merasa nyaman selama menelusuri gua. Dilindunginya mulai tahun 2010. Dulu saya zaman kecil bisa lewat sini, tembus ke sana ke Pesawan Wetan SMP 40. Jadi kalau belum pernah ke sini, coba ya, ini bentuk-bentuk peninggalan sejarah yang dilindungi undang-undang. Berarti ini sangat berharga, situs bersejarah. Sayang berapa ada tulisan-tulisan yang tidak baik, yang seharusnya itu tidak pantas. Jalannya bisa lewat sebelah selatan dan juga bisa lewat sebelah utara. Tadi saya sebelah utara, kalau selatan bisa lewat sini. Yang landai sebelah selatan, cuman agak licin sih. Oleh karena saya memilih untuk lewat yang sebelah utara. Situasinya seperti ini ya. Ini adalah Gua Gong. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu di Poros itu ada gua yang bersejarah, ini salah satunya adalah Gua Gong. Nah ini jalannya yang harus kita daki seperti ini. Jalur yang selatan, tapi sepertinya sudah ditutup. Tanjakannya lumayan agak curam nih. Oke, kiranya dari kita cukup sekian, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan semuanya untuk bisa lebih menghormati cagar budaya. Gua Gong dilindungi UU RI nomor 11 2010 tentang cagar budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci.